Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Akan tetapi, Indonesia juga memiliki kerjasama ekonomi regional dengan negara-negara lainnya. Salah satunya, kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik melalui Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Apa latar belakang dan tujuan dari APEC? Berikut pembahasannya. APEC merupakan kerjasama ekonomi regional antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi tersebut diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, ketika berpidato di Seoul, Korea Selatan pada bulan Januari 1989. Oleh karena itu, pada bulan November 1989, diadakanlah pertemuan pertama APEC di Canberra, Australia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 12 negara pendiri APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Saat ini, APEC telah memiliki 21 anggota, yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Tiongkok, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Peru, Papua Nugini, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara tersebut disebut sebagai entitas ekonomi karena bergabung dalam organisasi APEC dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. APEC juga memiliki 3 pengamat resmi, yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council, dan Pacific Island Forum Secretariat. APEC telah berkembang menjadi organisasi ekonomi yang cukup berpengaruh di dunia karena total jumlah penduduk di negara-negara yang menjadi anggota APEC mencapai 40% dari total penduduk dunia. Oleh karena itu, sekitar 44% perdagangan dunia akan melibatkan negara anggota APEC dan sekitar 54% produk domestik bruto atau PDB dunia juga berasal dari negara-negara anggota APEC. Produk domestik bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau per tahun. Kerjasama yang dibangun APEC berdasarkan atas beberapa prinsip yaitu sebagai berikut. Pertama, konsensus. Artinya, semua keputusan di APEC harus disepakati oleh semua anggota dan bermanfaat bagi ekonomi ke-21 negara anggotanya. Kedua, voluntary and non-binding. Artinya, semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Contohnya, para pemimpin negara yang hadir pada APEC Economy Leaders di Bali, Indonesia, pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2013 menghasilkan 7 kesepakatan yang isinya tidak memberatkan pihak manapun dan bersifat tidak memaksa. Ketiga, concerted unilateralism. Artinya, semua pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan setiap ekonomi negara anggotanya tanpa syarat resiprositas. Resiprositas adalah keadaan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang terlibat, baik tentang kerjasama, usaha, maupun lainnya. Contohnya, agar tujuan APEC dapat tercapai, para pemimpin negara anggota melakukan tukar pendapat dan menyetujui kesepakatan APEC tanpa mengharapkan hubungan timbal balik yang menguntungkan suatu negara. Keempat, differentiated time frame. Artinya, semua negara yang ekonominya lebih maju diharapkan dapat melakukan liberalisasi atau membebaskan sektor perdagangannya terlebih dahulu. Selain itu, negara maju juga dapat melakukan dan menerapkan kesepakatan kerjasama dengan negara berkembang. Oleh karena itu, negara maju harus siap agar langkah-langkahnya dapat diikuti oleh negara berkembang. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang berdirinya APEC adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perubahan keadaan politik dunia. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Contohnya,
North American Free Trade Area atau NAFTA yang merupakan organisasi perdagangan bebas negara-negara di Amerika Utara. NAFTA didirikan oleh 3 negara, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti menghilangkan tarif dan kuota. Akan tetapi, organisasi tersebut bersifat tertutup sehingga cenderung membedakan kedudukan negara-negara di Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Kedua, adanya dinamika proses globalisasi. Globalisasi berdampak luas dan terjadi secara global di seluruh kawasan, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Akibatnya, negara-negara di Asia Pasifik terdorong untuk melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. Globalisasi menyebabkan struktur ekonomi yang dulunya dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang panjang, menjadi semakin efisien akibat adanya perkembangan teknologi dan internet. Dinamika globalisasi juga berdampak pada perdagangan barang dan jasa yang semakin beragam, khususnya pada alat-alat elektronik. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya ketergantungan antar negara di kawasan Asia Pasifik, sehingga lahirlah kerjasama dalam organisasi APEC. Contohnya, saat ini perdagangan elektronik di Indonesia diramaikan dengan persaingan produk elektronik yang diimpor dari Tiongkok dan Korea Selatan. Ketiga, adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. APEC berdiri ketika sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang menjadi latar belakang terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization atau WTO. Putaran Uruguay adalah perundingan terakhir dan terpanjang dari putaran perundingan perdagangan multilateral yang berkaitan dengan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau GATT. Setelah WTO berdiri, seluruh kesepakatan perjanjian GATT diatur oleh WTO. Perundingan Uruguay yang panjang dan penuh kontroversi menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran akan masa depan perekonomian dunia, sehingga terbentuklah APEC. Apabila perundingan putaran Uruguay gagal, maka akan menimbulkan proteksionisme dengan munculnya kelompok regional dan kecenderungan saling ketergantungan di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Keempat, adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang berlangsung di Uni Soviet serta Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet yang menggunakan sistem ekonomi komunis diikuti dengan perubahan pada sistem ekonomi di negara-negara Eropa Timur, terutama pada negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Akibatnya, terjadi perubahan sistem ekonomi di negara-negara tersebut. Awalnya, negara-negara tersebut menggunakan sistem ekonomi komunis yang tertutup, kemudian secara perlahan berubah menggunakan sistem ekonomi liberal dan bebas. Tujuan dari terbentuknya organisasi APEC adalah sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Contohnya, meningkatkan ekspor-impor negara-negara anggota APEC dan menanamkan modal investasi di perusahaan yang membutuhkan. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, contohnya, mendukung perekonomian suatu negara agar dapat semakin meningkat. Menjadi tempat usaha bagi negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang. Contohnya, Jepang membuka industri perakitan mobil di negara berkembang seperti Indonesia agar dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Contohnya, Amerika Serikat menanamkan modal investasi ke Indonesia untuk membantu perekonomian Indonesia. Investor dapat menanamkan modal dengan membuka perusahaan di Indonesia atau membeli saham perusahaan di Indonesia. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. APEC membantu negara anggotanya terlepas dari permasalahan ekonomi melalui kebijakan ekonomi yang terstruktur sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi di negara tersebut. Contohnya, dalam kegiatan rapat virtual Menteri-Menteri Perdagangan APEC atau APEC Virtual Ministers Responsible for Trading Meeting pada tanggal 29 Juli 2020, para Menteri Perdagangan negara anggota APEC telah menghasilkan rekomendasi langkah konkret
dan program kerja nyata bagi forum APEC dalam mengatasi dampak pandemi corona. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Contohnya, dalam melakukan perdagangan regional, anggota APEC saling membantu dan menghindari persaingan ekonomi yang tidak sehat maupun sengketa ekonomi antar negara. Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT kedua APEC. KTT yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 November 1994 tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut sebagai Deklarasi Bogor atau Bogor Declaration. Isi dari Deklarasi Bogor yang disebut sebagai Bogor Goals adalah menciptakan perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Pada tanggal 1 hingga 8 Oktober 2013, Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ke-21 APEC yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut menghasilkan 7 kesepakatan, salah satunya memperkuat agenda Bogor Goals. Agar Bogor Goals dapat tercapai, maka kawasan Asia Pasifik harus ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas bagi semua anggota APEC di tahun 2020. Oleh karena itu, Indonesia harus berbenah diri agar dapat menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas, misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menguasai teknologi terkini, dan memantapkan kelembagaan ekonomi. Manfaat APEC bagi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota APEC memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian bangsa. Manfaat yang didapatkan Indonesia dengan menjadi anggota APEC adalah sebagai berikut. Pertama, membuka kesepakatan perdagangan. APEC menghubungkan negara yang memiliki ekonomi maju, seperti Jepang dan Amerika, dengan negara ekonomi berkembang seperti Indonesia. Tujuannya agar negara ekonomi maju dapat membuka pasar baru dan meningkatkan perekonomian negara berkembang sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Kedua, mengurangi biaya masuk atau tarif. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah biaya masuk atau tarif yang tinggi. Oleh karena itu, APEC berusaha menurunkan atau menghapus biaya masuk agar produk dapat dengan bebas diperdagangkan di negara-negara anggota. Kebijakan tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk menjual produk lebih murah dibandingkan negara lain. Ketiga, mendorong investasi internasional. APEC memiliki program inovasi dan pengembangan ekonomi bagi negara anggotanya sehingga mendorong masuknya modal swasta ke negara anggota APEC. Modal atau investasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya agar dapat mempercepat perdagangan, serta mengembangkan teknologi komunikasi agar komunikasi antar negara dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan di Indonesia. Keempat, mendapatkan alih teknologi. Organisasi APEC memiliki proyek riset dan pengembangan produk antar negara anggota untuk mendorong terjadinya alih teknologi dari negara-negara maju ke negara berkembang, sehingga negara berkembang mendapatkan kemajuan teknologi. Contohnya, melalui proyek riset dan pengembangan produk APEC, Pusat Belanja Daring Indonesia mendapatkan pengetahuan mengenai cara melakukan riset produk yang tepat di marketplace atau pasar perdagangan daring. Kelima, mendorong usaha dalam negeri. Tingginya pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di suatu negara akan menyehatkan perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu, APEC berupaya mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah dengan meningkatkan kerjasama serta memberikan bantuan ekonomi dan teknis kepada negara-negara anggotanya. Contohnya, agar daya saing produk Indonesia dapat meningkat, APEC memberikan bantuan proyek pelatihan teknis dan pembangunan kapasitas serta membagi pengalaman melalui pelatihan-pelatihan terbaik. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berbeda di kawasan Asia Pasifik. Organisasi yang berdiri pada tahun 1989 tersebut
memiliki 21 negara anggota dan 12 negara diantaranya merupakan negara pendiri termasuk Indonesia. Tujuan berdirinya APEC adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian negara-negara di kawasan Asia Pasifik melalui berbagai program maupun bantuan ekonomi yang diperlukan oleh negara anggotanya. APEC juga berupaya menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat perdagangan bebas dan menjalin kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Oleh karena itu, APEC memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.